Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Aprianti dari 2A Keperawatan dengan NIM 2309663. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar keperawatan komunitas. Nah, pengertian komunitas yang pertama itu, komunitas itu sebagai kelompok sosial yang biasanya ditentukan oleh batas-batas wilayah atau nilai-nilai keyakinan gitu, minat yang sama. Lalu adanya juga saling mengenal, berinteraksi antara anggota masyarakat. Nah, pengertian yang tadi itu menurut WHO tahun 1974. Lalu ada juga pengertian yang kedua. Nah, ini tuh komunitas itu juga sebagai tempat atau suatu perkumpulan orang-orang dalam suatu daerah gitu, dalam sistem sosial juga. Nah, yang tadi itu pengertian menurut Saunders tahun 1991. Nah, lanjut pengertian yang berikutnya tuh ada komunitas sebagai sekumpulan orang-orang yang biasanya mereka tuh bertukar pikiran gitu, bertukar ide, berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman yang ada di hidupnya atau sharing tentang penyakit, tentang yang lainnya. Nah, itu tuh pengertian tadi menurut Spradley tahun 1985. Nah, adapun beberapa pengertian keperawatan komunitas menurut beberapa sumber. Nah, yang pertama tuh keperawatan komunitas tuh merupakan pelayanan kesehatan yang sangat profesional tentunya, yang biasanya itu tuh ditunjukkan kepada masyarakat. Terus keperawatan komunitas itu kita tuh dengan melakukannya dengan cara pendekatan kepada kelompok, kepada individu, kepada keluarga, beberapa masyarakat juga. Nah, itu tuh dalam melakukan hal untuk mengupayakan pencapaian derajat yang sangat optimal, terus untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan dengan menjamin keterjangkauan yang dibutuhkan. Dan kita juga itu tuh di keperawatan komunitas melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan. Jadi klien juga diikut sertakan gitu. Itu menurut Spradley tahun 1985. Nah, yang selanjutnya keperawatan komunitas juga merupakan salah satu kesatuan yang sangat unik nih dari praktek keperawatan yang lainnya. Nah, jadi praktek komunitas ini tuh kan tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini tuh prakteknya pasti tentang keperawatan dan kesehatan untuk masyarakat. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengembangkan peningkatan terus kemampuan kesehatan baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, komunitas, dan yang lainnya. Itu tuh kelompok khusus masyarakat, dan pelayanan tersebut tuh mencakup spektrum pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat. Nah, yang tadi itu menurut Freeman tahun 1981. Yang selanjutnya pengertian dari keperawatan komunitas tuh suatu sintesa atau praktek keperawatan dan juga praktek kesehatan masyarakat yang itu tuh diterapkan untuk meningkatkan kesehatan, mensejahterakan kesehatan, memelihara kesehatan, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat. Nah, itu tuh menurut Anak tahun 1973. Nah, di sini ada asuhan keperawatan komunitas. Nah, keperawatan komunitas ini tuh perlu metode atau penelitian ilmiah. Nah, maka dari itu penelitian metode ilmiah juga perlu proses dari keperawatan komunitas. Nah, proses keperawatan komunitas ini tuh merupakan intervensi yang dipakai untuk membantu perawat dalam melakukan praktik secara askep. Nah, keperawatan komunitas juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ada di lingkungan. Lanjut, sifat asuhan keperawatan yang diberikan itu secara umum dan juga menyeluruh tentunya. Lalu fokus dalam keperawatan komunitas tuh ada 3, ada individu, ada keluarga, dan kelompok komunitas.
Nah, metode tadi itu kan udah pendekatan yang digunakan kalau dalam asuhan keperawatan tuh pendekatan keluarga, bina hubungan, dan kelompok kerja komunitas. Lalu ada juga strategi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah tuh seperti pendidikan kesehatan, terus cara menggunakan teknologi dan memanfaatkannya, dan masih banyak lainnya. Nah, tujuan dan sasaran keperawatan komunitas ini untuk mencegah suatu penyebaran penyakit. Lanjut, yang pertama tuh ada pelayanan keperawatan langsung terhadap individu ya. Nah, ini tuh terhadap individu, lalu ada juga terhadap keluarga, komunitas dalam kehidupan sehari-harinya. Lanjut, yang kedua tuh ada perhatian langsung terhadap keseluruhan masyarakat dan mempertimbangkan masalah kesehatan masyarakat. Boleh dilanjut. Sasaran keperawatan komunitas menurut Anderson tahun 1998 tuh ada 3 tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat keluarga, dan tingkat komunitas. Nah, kalau tingkat individu itu jadi perawat tuh memberikan edukasi, misal contohnya seperti pada pasien yang sedang berobat gitu di poliklinik atau di mana. Yang kedua itu tingkat keluarga. Nah, di tingkat keluarga ini tuh sasaran kegiatannya adalah keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Jadi contohnya tuh misal ada anggota keluarga yang sakit atau yang dirawat tuh, jadi kita tuh mengedukasi keluarganya apa sih definisi dari penyakit tersebut, cara pencegahan, terus tanda-tanda gejala gitu dan selainnya. Lalu yang ketiga ada tingkat komunitas. Jadi ini tuh pelayanan asuhan keperawatan yang berorientasi kepada individu. Lalu kalau keluarga tuh dilihat sebagai suatu kesatuan dalam komunitas. Asuhan ini tuh diberikan untuk kelompok berisiko atau masyarakat wilayah binaan dengan memandang komunitas sebagai klien. Lalu yang selanjutnya ada prinsip keperawatan komunitas. Yang pertama itu ada kemanfaatan. Nah, intervensi yang dilakukan tuh harus bermanfaat tentunya dan memiliki arti dan tujuan. Lalu ada yang kedua ada autonomi. Autonomi itu kita diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih alternatif yang baik. Lalu ada keadilan, kita harus bersikap adil dan mengupayakan komunitas. Lalu ada falsafah keperawatan komunitas tuh, keperawatan komunitas itu merupakan layanan yang memberikan perhatian terhadap pengaruh. Jadi kita tuh memberikan pengaruh terhadap biologi, psikologi, sosial, dan kultural. Lanjut, ada paradigma keperawatan komunitas tuh ada 4. Yang pertama ada manusia, ada keperawatan, ada lingkungan, dan juga kesehatan. Nah, jadi kalau manusia itu tuh komunitas sebagai kliennya, atau berarti sekumpulan individu atau klien yang berada pada lokasi atau batas geografi tertentu, dan mereka tuh memiliki nilai, suatu keyakinan, dan minat relatif yang sama, serta adanya interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua tuh ada kesehatan. Jadi kesehatan tuh suatu kondisi terbebasnya seseorang dari gangguan penyakit atau secara fisik tuh dia tuh tidak ada gangguan. Lalu lingkungan itu semua faktor internal dan eksternal atau pengaruh-pengaruh lainnya. Yang terakhir ada keperawatan, itu tuh intervensi yang bertujuan untuk menekan stresor. Mungkin cukup sekian video kali ini dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.